Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Della Olivia Katrina Kalangit. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ayunda Ramadhani dan Ibu Dr. Nur Hayati pada hari Selasa 11 Agustus 2020. Kami mendapatkan materi pembahasan tentang kesehatan jasmani dan kesehatan mental, di mana kedua pembahasan ini berperan penting dalam menjalani karir sebagai seorang abdi negara. Pada pembahasan pertama, yaitu tentang kesehatan mental. Kami sebagai calon pegawai negeri sipil diajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental demi terbentuknya karakter CPNS yang berintegritas. Dalam artian luas, mental itu sendiri meliputi jiwa seseorang yang berkaitan tentang interaksi yang dinamis antara pikiran dan emosi manusia, di mana pikiran tersebut yang mewadahi kemampuan manusia untuk memahami segala hal yang memungkinkan manusia bergerak ke arah tujuannya. Sementara emosi memberi warna dan nuansa sehingga yang bergerak itu memiliki gairah dan energi. Selanjutnya dijelaskan bahwa ternyata sistem berpikir manusia terdiri dari dua sistem limbik dan sistem prefrontal cortex atau yang biasa disingkat dengan PVC. Sistem limbik ini terletak pada bagian batang otak atau tepatnya pada bagian belakang otak manusia. Limbik juga disebut sebagai otak tua. Mengapa? Sebab limbik ini merupakan bagian otak yang pertama yang ada dalam susunan otak manusia. Gunanya adalah untuk membantu manusia merespon sebuah kejadian yang membutuhkan keputusan cepat. Pada saat keadaan panik, limbik akan bekerja secepat kilat dan membombardir otak dengan jumlah zat kimia, sehingga respon yang diterima manusia bisa merubah tubuh menjadi lebih siaga. Nafas memburu, detak jantung yang bertambah cepat, otot mengeras, dan pupil mata yang membesar. Dan karena itu terdapat dua perintah yang akan diberikan otak, yaitu fight atau flight, yang artinya adalah hadapi atau hindari. Selanjutnya, sistem yang kedua adalah tentang PVC atau seperti yang saya sebutkan tadi adalah prefrontal cortex. Pada sistem PVC ini bekerja secara lambat, penuh usaha, analitis, dan rasional, di mana pada bagian inilah data dianalisis dan dicocokkan dengan memori, diracik, dan kemudian menghasilkan satu kesimpulan yang logis. Meskipun proses keputusan yang akan diberikan pada sistem PVC ini lambat, namun tingkat akurasi dan presisi jauh lebih baik dibandingkan pada sistem limbik tadi. Dan karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari kedua sistem kesehatan mental manusia ini adalah bahwa sebagai manusia, khususnya sebagai calon aparatur sipil negara, diharapkan mampu untuk mengelola segala bentuk emosi yang mungkin akan tercipta pada saat bekerja mengabdi kepada negara dengan cara yang adaptif. Sehingga dalam menjalankan kewajibannya, nanti kita bisa menjadi 100% menjadi ASN yang handal dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya,
Pembahasan kedua berbicara tentang kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Pada materi kali ini, kami diajarkan bagaimana mengelola pola hidup sehat dengan cara menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Cara menerapkan pola hidup sehat antara lain, yang pertama adalah makan dengan gizi seimbang. Makan dengan gizi seimbang di sini yang dimaksud adalah menciptakan porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga menjaga asupan nutrisi dari makanan yang akan dimakan. Kita harus memperhatikan dari segi zat-zat yang akan masuk ke tubuh, baik itu protein, lemak, karbohidrat, dan zat-zat lainnya. Selanjutnya adalah berpikir sehat. Berpikir sehat di sini juga berkaitan dengan kesehatan mental yang sudah dibahas pada pemateri sebelumnya. Selanjutnya adalah istirahat sehat. Istirahat sehat yang dianjurkan di sini bagi orang dewasa adalah 6-8 jam dan dalam keadaan pulas. Selanjutnya adalah aktivitas sehat. Aktivitas sehat bisa kita artikan sebagai olahraga, di mana olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang memang sesuai dengan keadaan tubuh kita saat ini dan dengan durasi yang juga mengimbangi. Selanjutnya adalah lingkungan yang sehat. Dan informasi lain yang diperoleh dari pembahasan ini adalah bagaimana kita cara menghitung indeks massa tubuh kita sehingga kita dapat memberikan kesimpulan apakah berat badan tubuh kita saat ini sudah ideal apa tidak. Demikian pembahasan yang dibahas pada pertemuan saat ini dan harapan yang dapat diambil dari pertemuan ini adalah semoga informasi yang kami terima ini bisa berguna bagi kami di dalam menjaga kesehatan mental maupun kesehatan jasmani kami. Sehingga kedepannya ketika kami sudah menerima status sebagai PNS, kami boleh memperoleh hidup yang lebih sehat dan menjadi ASN yang berintegritas. Sekian dan terima kasih.